Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian pada video yang kemarin. Di video kemarin itu tujuannya untuk menginformasikan para calon LK dan calon GP. Kurang lebih seperti itu. Beberapa dokumen tambahan. Nah, berkaitan dengan itu, ini video yang terpisah. Jadi banyak yang japri ke saya. Yang pertama menanyakan konfirmasi ya. Yang pertama, kalau dokumen usulan formasi LK dan GP itu wajib atau tidak? Jawabnya adalah wajib. Kemudian siapa yang minta? Kampus atau Jakarta? Dikti maksudnya. Maka jawabnya dikti, gitu ya. Kemudian yang ketiga, apakah syarat dokumen yang kedua ya, dan ketiga syarat keabsahan, kemudian yang satu lagi dokumen rekam jejak dan pernyataan visi misi calon LK dan GP, apakah itu wajib atau tidak? Saya merasa kayaknya hampir semua kampus akan minta, tapi dengan cara dan format yang berbeda mestinya. Jadi silakan bertanya ke fakultas masing-masing ya, Ibu dan Bapak. Nah, bagi yang kebetulan kampusnya tidak sekampus dengan saya, kalau di kampus saya itu wajib. Nah, kemudian respon yang berikutnya adalah, nah ini ada yang bertanya, Pak Erwin itu kalau beliau ini rupanya memperhatikan begitu saya. Terima kasih atas perhatian. Jadi beliau ini bertanya, Pak Erwin, kalau Bapak itu menanyakan sesuatu atau bahkan mungkin memprotes sesuatu, itu sebenarnya Bapak itu sudah membuat atau belum? Nah, saya jawab langsung, saya biasanya sudah membuat. Jadi saya buat dulu, saya lakukan dulu, saya buat, saya lakukan dulu, baru saya mempertanyakan. Gitu ya. Jadi dokumen itu ketika saya mempertanyakan atau dalam bahasa penanya ini saya protes, saya sudah mengirimkan dokumen itu, saya sudah submit dokumen itu, yang kemudian saya olah sedemikian rupa, jadi isinya menjadi generik, ya, yang berkaitan langsung dengan kampus saya itu saya sesuaikan, saya save as, saya sesuaikan, kemudian saya bagikan. Gitu. Jadi saya sering, hampir setiap saat kalau saya menceritakan tentang proses kenaikan jabatan, maka dokumen yang saya pertanyakan itu sebenarnya sudah ada, sudah jadi, gitu. Dan sudah saya submit. Dan seringkali juga sudah saya bagikan juga kepada warga secara daring. Sudah saya bagikan. Artinya saya juga sudah menyunting dokumen itu agar relevan untuk semua orang. Jadi sekali lagi saya biasanya sudah membuat dulu baru saya pertanyakan. Supaya apa? Supaya saya bisa menaksir tingkat kesulitannya, tingkat kerepotannya, bagaimana cara membuatnya. Itu saya bisa menaksir. Bahkan pada banyak kasus saya itu berusaha memetakan juga siapa yang bisa saya tanya, gitu ya. Baik itu rekan dosen, pimpinan maupun tendik bahkan. Jadi saya mapping itu, saya petakan. Oke, si ini, gitu ya. Nah, jadi itu gunanya. Jadi saya sudah melakukan sebelum saya mempertanyakan. Kemudian ada pertanyaan berikutnya itu lupa saya sebentar. Pertanyaan berikutnya itu menanyakan apakah saya ingat dulu ya langsung, Pak Erwin, kok sepertinya Bapak itu punya banyak waktu begitu ya. Apa karena membuat ini, membuat itu, apakah
beban kerjanya memang tidak banyak di kampus. Langsung saya jawab juga, sebenarnya tidak juga gitu ya. Beban kerja saya ya sama seperti dosen yang lain. Kuliah sekian SKS minimum, kemudian bertugas di beberapa satgas atau kepanitiaan, kemudian ya membimbing, ya meneliti karena mengajukan dana penelitian, kebetulan lolos seleksi begitu. Juga apa ya menerima panggilan dalam arti permintaannya, menerima undangan ketika ada pihak-pihak yang membutuhkan ya sedikit pengetahuan saya begitu. Ya itu saya lakukan dengan cara saya gitu. Dan cuman mungkin bedanya dengan yang lain adalah bedanya dengan ibu dan bapak mungkin pola kerjanya saya itu kerjanya di luar jam kantor itu sudah pasti, karena kalau jam kantor itu ya kegiatan fisiknya ada di situ, mikirnya ada di situ. Nah, ketika jam kantor ya saya melakukan apa yang biasa dilakukan gitu ya, di kerja fisiknya di situ. Nah, di luar jam kantor, nah dalam hal ini waktu saya juga sebenarnya terbatas di luar jam kantor itu, karena satu ya pastilah masih antar jemput anak gitu ya, dan seterusnya. Nah, saya waktu di luar jam kantornya itu biasanya pagi hari sebelum yang lain bangun gitu, mulai jam 3. Jadi aktivitas nulisnya, mikirnya, mengonsepnya itu biasanya di jam-jam itu. Nah, melaksanakannya itu di jam-jam kantor gitu ya. Jadi kalau saya ada yang tidak belum tahu jawabannya dan seterusnya, itu saya pertanyakan di jam kantor lewat WhatsApp group, lewat medsos dan lain-lain. Nah, ya kurang lebih hanya itu sebenarnya. Nah, cuman saya memang inginnya setiap kali saya melakukan sesuatu itu ada bekasnya gitu. Ke saya itu ada bekasnya. Nah, bagaimana caranya supaya saya bisa bikin bekas itu, jejak itu? Ya saya pasang secara daring di profil-profil media sosial atau repositori yang saya punya akunnya. Saya upload di situ apapun. Oleh karena itu, saya selalu itu saya edit dulu ketika satu dokumen itu sebenarnya berkaitan dengan pribadi ya, urusan kantor tapi pribadi. Nah, itu saya olah lagi itu isinya supaya bisa jadi relevan buat banyak orang. Gitu. Kalaupun orang mau niru silahkan gitu ya. Nah, itu kebiasaan saya. Hanya itu sebenarnya. Saya mengupload itu selalu mengupload supaya kalaupun itu tidak dilihat orang, tujuan awalnya kan sebenarnya meninggalkan jejak untuk saya sendiri begitu ya. Jadi kalau saya misalnya sedang lupa atau ditanya dokumen kemarin mana, atau misalnya selama setahun kemarin saya ngapain saja begitu ya, maka saya bisa menggoogle diri sendiri, mencari di beberapa venue atau tempat saya mengupload itu. Jadi sebenarnya tujuan saya untuk membagikan file itu buat saya sendiri sebenarnya gitu. Cuman karena isinya sudah bersifat generik, maka kalau saya bagikan orang lain bisa lihat gitu. Ya. Jadi waktu saya sama, bahkan mungkin waktu aktif saya itu jauh lebih sedikit dibanding ibu dan bapak, dibanding rekan-rekan sekalian. Gitu ya, malam sampai subuh itu masih bisa begadang dan seterusnya. Saya tidak bisa. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, ada yang bertanya, oh ini saya ingat sekarang, Pak Erwin itu kenapa sih kalau memang dokumen itu sudah dibuat, kenapa kok masih diprotes? Atau masih dipertanyakan kenapa harus bikin itu? Kan Bapak sudah buat. Ya kan? Betul, memang saya sudah buat. Dan sudah saya submit.
gitu. Nah, dari situ tadi sudah saya sampaikan, saya jadi punya taksiran gitu ya, tingkat kerepotannya sama tingkat kesulitannya dan bagaimana caranya. Saya bisa naksir itu. Jadi ketika ada orang nanya, saya bisa jawab. Ya itu satu. Nah, tujuan saya ya tidak lain untuk memperbaiki kondisi. Gitu. Kondisi misalnya ini ya, misalnya ketika saya mengurus sesuatu itu berputar gitu, berputar-putar, ada iterasinya yang sebenarnya iterasi itu tidak dibutuhkan gitu. Masa iya Ibu dan Bapak mau diam gitu kan ya? Atau misalnya seperti kasus yang kemarin ada dokumen dokumen sama minta di save menjadi 2 dokumen yang berbeda formatnya, hanya untuk tujuan supaya mudah dipresentasikan dan seterusnya. Nah, masa Ibu dan Bapak juga akan diam walaupun tidak sulit bikinnya? Tapi sebagai kelompok pendidik, ya saya ingin juga berlatih gitu. Apa yang saya sampaikan ke anak-anak, ke mahasiswa begitu ya, bahwa mereka harus bertanya, harus selalu mempertanyakan sesuatu. Itu ya saya harus berlatih juga kan gitu. Jadi saya selain mempertanyakan masalah ilmu, saya juga mempertanyakan masalah manajemen, masalah manajerial. Saya pertanyakan kenapa sih ini harus 2 kali? Kenapa dokumen yang mestinya bisa 1 saja terus harus di CPS jadi 2 gitu ya? Dan saya juga ingin menguji apakah betul pemikiran saya itu apa betul atau tidak. Itu juga tujuan saya. Jadi jangan dikira saya memprotes sesuatu itu sudah pasti betul, atau mempertanyakan sesuatu ya sudah pasti betul, dan pihak yang saya kritik itu sudah pasti salah. Enggak. Sering juga saya yang keliru menanggapi. Gitu. Oleh karena itu ketika saya nanya, saya betulan nanya. Gitu. Ketika saya mempertanyakan di WhatsApp grup, saya betulan bertanya. Awalnya bukan untuk memprotes bahwa ini saya tidak setuju, saya tidak mau bikin gitu ya, bukan begitu. Saya justru ingin menguji betul tidak yang saya pikirkan ini. Ada yang betul, banyak yang betul, tapi tidak sedikit juga yang salah gitu, karena penafsiran dan lain-lainnya. Dan itu kenapa saya masih menjalin hubungan baik dengan orang-orang yang saya pertanyakan. Jadi ya hubungan personal tidak ada masalah, karena saya juga beliau itu juga sadar saya pernah juga salah tafsir gitu ya, dan saya juga berbesar hati mengakui bahwa saya salah tafsir. Kemudian beliau ini juga pada banyak kesempatan tahu bahwa saya juga benar, yang saya sampaikan betul, dan sistem perlu dirubah. Cuman karena kapasitasnya belum sampai, maka beliau ini belum bisa merubah kan begitu. Nah, begitu kurang lebihnya, Ibu dan Bapak. Nah, satu lagi terakhir, kenapa saya itu sudah bikin tapi tetap mempertanyakan? Karena saya juga tidak ingin disebut sebagai orang yang hanya protes dengan tujuan untuk menghindari kewajiban. Jadi sudah nih diwajibkan, saya harus ikut. Kenapa? Karena saya menjadi pegawai, ya saya harus lakukan gitu. Tapi di belakang kepala saya tahu, saya punya pemikiran bahwa mestinya tidak begini, mestinya bisa begitu, gitu ya. Nah itu semangat saya seperti itu, gitu ya. Pertanyaan yang terakhir adalah, Pak Erwin, bagaimana Bapak bisa menganalisis dalam waktu yang menurut mereka, menurut si penanya, itu waktunya cepat sekali. Gitu. Bagaimana? Nah, ini tidak ada hubungan dengan kecerdasan, tidak ada hubungan dengan kepintaran sebenarnya, tidak ada. Nah, cuman saya mungkin bisa jadi karena saya terbiasa menggambar, terbiasa membuat gambar-gambar itu kan ada algoritmanya, Ibu dan Bapak ya. Jadi ketika saya menggambar itu belum tentu random, kelihatannya saja random, tapi bisa saja saya itu sebenarnya punya algoritma gitu. Jadi ketika dari sini ke sini, kenapa tidak ke situ, karena begini dan seterusnya. Itu saya dalam tanda kutip menurut saya sudah terbiasa. Gitu.
Nah, mungkin karena itu, dan karena saya sering melihat barang yang sama, terus menanggapi, bertanya kepada yang bikin, kenapa begini, kenapa tidak begitu, dan seterusnya. Karena sudah terbiasa begitu, maka kemudian menjadi seolah-olah menjadi cepat, gitu. Ya, seolah-olah menjadi cepat. Apa yang saya pikirkan itu menjadi cepat analisisnya. Padahal sebenarnya sama saja, gitu ya. Dan saya orangnya memang spontan. Nah, kalau itu memang betul, saya spontan. Jadi ketika saya tidak tahu dan saya sudah, menurut saya sudah berpikir, sudah saya iterasi, maka saya spontan bertanya, saya spontan mengomentari, begitu. Ini bagaimana baiknya? Nah, tapi kembali lagi prinsipnya adalah saya ingin memperbaiki sistem. Dah itu saja yang perlu ditekankan, memperbaiki kondisi sistem, memperbaiki pemahaman, bagaimana orang itu bisa merasa yang tadinya berat ternyata itu sebenarnya ringan. Nah, itu yang saya inginkan sebenarnya. Karena banyak juga hal-hal yang menurut yang memberi perintah itu ringan, tapi sampai ke orang yang menjalankan perintah seolah-olah jadi berat. Dan masalahnya orang yang memberi perintah itu juga tidak memberikan, entah tidak memberikan konteks atau tidak memberikan contoh atau simply atau sederhananya mereka tidak mengomunikasikan perintah itu dengan baik gitu. Jadi seolah-olah yang ringan jadi terlihat gampang. Yang ringan jadi terlihat berat gitu. Ya. Mungkin itu. Terima kasih sudah nonton juga video ini. Terima kasih juga untuk selalu merespon. Senang sekali bisa berinteraksi dengan Ibu dan Bapak sekalian via berbagai media termasuk jalur Japri begitu ya. Mudah-mudahan semangat yang sama bisa saya tularkan dan saya terus terang sering bilang saya pinjam semangat dari Ibu dan Bapak sekalian untuk kegiatan saya juga. Demikian video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.